Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Radio Hang, dan sebenarnya ya saya agak kurang pantas menyampaikan di sini ya, karena yang biasa menyampaikan di sini para asatidah, fudola ya, para asatid yang mulia. Tapi karena udah diizinin ya, jadi saya akan sedikit berbicara. Alhamdulillah. Ya, pertama kita tahu firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Surat apa? Surat apa? Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Masya Allah. Lidzikri, untuk mengingatku, fahal mim muddakir. Yaitu kata Allah, kata ahli tafsir, kami akan bantu. Ya, kami akan bantu untuk menghafal. Ya, kami akan bantu untuk menghafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk menghafal. Kemudian kan dalam sebuah hadis ya disebutkan la hasada illa fi isnain atau illa fi isnatain. Tidak ada hasad ya kecuali pada dua perkara, yaitu diantaranya yang pertama rajulun atahullahu al-Qur'an. Di antaranya yaitu orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Tidak ada hasad di sini, maknanya adalah yaitu yang antum tahu insyaallah yaitu ghibthah. Itu kata para pensarah hadis ini itu ghibthah mahmudah. Ya, tidak ada ghibthah yang terpuji. Ghibthah itu banyak, ya. Ya, antum melihat orang lain punya kenikmatan, kemudian antum ghibthah, ingin seperti orang tersebut, tapi tidak ada keinginan antum untuk hilang nikmat tersebut dari orang yang antum tiru tadi, yaitu ghibthah ini. Nah, dari sekian ghibthah, ya, dari sekian banyak ghibthah, kata Rasulullah, yaitu ghibthah yang mahmudah, ghibthah yang terpuji, kecuali pada dua perkara. Di antaranya itu orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Ya, orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut. Iya, sedikit cerita ya. Berdasarkan ayat tadi ya, dulu awalnya juga saya sama seperti antum semuanya. Saya ini bukan ulama. Ya, saya ini bukan ulama, saya ini bukan orang Arab. Saya ini bahkan nggak ada keturunan hafiz. Ya, bahkan nggak ada keturunan hafiz Quran. Tapi yang saya yakinin ya, berdasarkan ilmu kita sama-sama ya, bahwasanya atau berdasarkan firman Allah tadi, ilmu itu Allah kasih sama kita. Ya, Allah itu memberikan ilmu ini kepada siapapun juga. Kan tadi di ayat-ayatnya Allah nggak menyebutkan orang per orangnya. Allah hanya bilang kami akan permudah Al-Quran ini kepada siapa aja. Ya, nggak pandang siapa. Nah, itu yang saya yakinin. Ya, itu yang saya yakinin. Nah, kemudian kenapa akhirnya ya mulai saya ajarin Musa. Saya sendiri nggak hafiz Quran. Akhirnya mulai saya ajarin, dan ini kenapa ya, mulai saya ajarin lingkungan di rumah, khususnya saya itu lingkungannya lingkungan ilmu. Maksudnya rumahnya, kalau sekeliling rumah saya bukan pesantren. Di rumah, dari mulai antum ajarin adab, ya, antum ajarin adab kepada anak. Dulu para ulama juga mengatakan kami dahulu nggak belajar Al-Quran sebelum belajar adab. Saya ajarin Musa itu dari kecil, belajar masuk WC baca Bismillah, Allahumma inni, seterusnya. Mau makan baca Bismillah, nggak boleh pakai tangan kiri. Ya, nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh
ngacak-ngacak, suka ngelawan orang tua, ya. Adab-adab yang seperti itu saya ajarin sebelum dia masuk Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Ya, berdasarkan pengalaman saya juga. Al-Quran, antum mau ajarin anak Al-Quran itu luar biasa lamanya, berjam-jam, apalagi kalau udah 30 juz. Itu kan melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu, capek, ngantuk. Nah, sebelum antum yang berat ini, antum harus bisa atau membiasakan anak lawan hawa nafsu yang kecil. Anak itu maunya makannya sembarangan, pakai tangan kiri. Antum latih dia lawan hawa nafsunya, antum ambil makanannya. Antum latih seperti itu. Ya, latih seperti itu. Kadang anak itu suka ya ngeyel gitu. Dia pindahin lagi tangan kiri. Antum jangan biarin. Antum ambil, pindahin tangan kanan. Dia tetap mau tangan kiri, antum ambil makanannya sekalian. Nah, saya seperti itu, ya. Dia nangis, ya. Dia nangis, saya kembaliin makanannya. Kalau dia mau tangan kanan, saya biarin. Kalau dia tetap mau tangan kiri, makanannya saya nggak kasih. Akhirnya nangis nggak? Nangis. Awalnya nangis biasa. Ya lama-lama terus seperti itu saya latih ya. Nangis nih, lama-lama nggak nangis. Ya, lama-lama nggak nangis. Tapi yakin, ketika antum nggak bisa melawan, mindahin dari tangan kiri ke tangan kanan, antum nggak bisa, yakin besok anak ngulangin lagi. Yakin nanti sebelum sampai Al-Quran anak nggak mau belajar. Ya, anak nggak mau belajar karena dia tahu kalau saya nangis nanti juga diturutin sama Abi, nanti diturutin sama Umi. Akhirnya senjatanya nangis terus. Ya, akhirnya senjatanya nangis terus. Nah, seperti itu saya latih anak-anaknya. Saya latih seperti itu. Nggak bisa ngomong, ya. Misalnya dia makan, baca bismillah. Ya nggak bisa baca bismillah. Paling bisa Mia. Dulu Musa Mia. Oh, kita ngerti dia baca bismillah. Baca bismillah. Terus kita lagi baca bismillah, Mia. Nah, dibiasakan yang seperti itu, adab-adab yang seperti itu sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya ketika dia udah mulai biasa seperti itu ya, dari kecil kan awal kali bicara ya, yang saya baca itu sekitar 16 bulan atau 18 bulan, anak itu mulai bisa bicara. Bicaranya apa? Ya bicaranya baba, mama gitu, yang begitu-gitu aja. Yang dua kata gitu. Nah, mulai kita latih di situ. Biasa kita tuh atau saya tuh ngedengungin bisikin anak tuh, misalnya mau masuk kamar mandi, saya pegang tuh anaknya, kita bisikin di kupingnya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika mau tidur, apalagi uminya itu cerewet. Ya, uminya itu cerewet luar biasa. Tapi saya salut sama istri saya. Dia itu cerewet. Anak belum bisa ngomong dari 1 tahun, itu uminya itu udah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dibacain seperti itu. Itu kan secara nggak langsung anak itu nangkep. Ya, anak itu nangkep. Nah, jadi sebenarnya ada unsur biasa dia itu mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Rasulullah. Iya, akhirnya dia terbiasa seperti itu. Setiap mau tidur, tanpa antum suruh pun anak itu akan ngulang. Kalau antum biasain seperti itu, anak itu akan baca bismillah sendiri. Ya, sampai istri saya ajarin. Mi, kalau misalnya sholat maghrib, ya, atau sholat duhur, ya, kan saya ke masjid. Nah, misalnya Umi sholat di rumah, itu Umi bacainnya dikerasin aja, biar dia dengar sekalian. Bacainnya keras, baca basmalah dikerasin, ya, dibacain aja keras, meskipun sholat duhur, bacain keras, dibacain keras sama uminya. Akhirnya dia ngikutin, ya, lama-lama dia ngikutin. Nah, itu yang saya ajarin. Kemudian saya ngajarin dulu awal-awal saya gambar di kertas tuh, ya, gambar di kertas. Saya baca majalah ya, ada majalah bagus, antum misalnya kenal ya, majalah keluarga tuh,
Nah situ saya baca tuh, bikin kertas gambar huruf hijaiyah di atas kertas satu aja, dia kertas HVS, ya gambar huruf alif gede, gambar sendiri, terus warnain, saya tempel di dinding. Alif sama ba, udah nggak usah banyak-banyak, alif sama ba, tempel di ruang tamu, tempel di kamar tidur, tempel di dapur. Pokoknya tempel di tempat dia main. Nah, ketika dia main, ingetin dia, bang itu huruf apa tuh? Gitu, huruf alif. Iya, bang. Huruf alif. Nah, ketika dia pindah tempat, itu huruf apa bang? Huruf ba. Dia main lagi di situ, inget lagi, tuh tanya lagi, ba, alif, ba, hafal dia. Alif, ba. Nah, saya ngelihat waktu itu cuma sampai huruf sa. Tak, begitu saya tak sa, anak ini cepet nih, alif, ba, tak sa cepet. Akhirnya udah, saya nggak alif ba tak sa lagi, nggak saya tempel, saya langsung pindah ke buku. Iya, saya langsung pindah ke buku. Saya ajarin itu, ya buku Iqra waktu itu saya ajarin, bisa dia cepet. Iya. Tapi yang intinya antum cerewet. Biar laki-laki cerewet. Bukannya cerewet rajin ngomong, dibimbing anaknya. Masuk kamar mandi, bacain doanya, dikerasin aja. Iya, bacain ketika masuk kamar mandi, mau masuk WC, mau ketika antum bersin, ya, ketika antum bersin. Sekarang adeknya umur 2 tahun, bersin aja baca alhamdulillah. Tapi nggak jelas semampunya dia. Tapi kan kita ngerti, alhamdulillah, Mia gitu deh. Ya kita nyautin aja, yarhamukallah. Terus kita sautin lagi, yahdi kumu, gitu yang 2 tahun. Wa yuslih balakum. Ya begitu aja. Terus kita bimbing seperti itu, rajin, rutin. Ya, insya Allah itu anak akan terbiasa. Ya, insya Allah anak akan terbiasa. Ya, saya start awalnya ngajar hafalan, ya. Jadi umur 2 tahun. Pipis. Ya. Mana Mam? Antarin dulu ya. Itu sama Ustadz ini ya. Ya, umur 2 tahun. Ya, jadi saya ngajarin hafalannya, kemudian saya ngajarin hijaiyahnya, saya ngajarin latinnya, umur 2 tahun. Fungsinya ngajarin hafalan itu supaya dia fasih gitu ya, bisa mengucapkan kata per katanya. Ya, itu umur 2 tahun. Terus ditanyain susahnya apa? Susah. Sama susahnya. Namanya anak kecil pasti nangis. Antum harus pahamin, namanya anak kecil nangis. Mau makan nangis, mau kencing nangis. Kalau antum nunggu anak kecil nggak nangis, ya nggak lucu anak kecil nggak nangis. Nggak ada anak kecil nggak nangis. Namanya anak kecil pasti nangis. Ya, sama Musa juga nangis. Nah, cuma ketika dia nangis, ya, ketika dia nangis, saya pura-pura ngeliat buku aja gini. Ya, dia nangis tuh. Saya baca, dia nangis gitu. Tapi dibaca, gitu. Saya nggak liatin, pura-pura aja nggak ngeliat gini. Gitu. Lama-lama tenang sendiri. Ya, itu kalau susah. Bahkan saya waktu ngajarin hafalan yang surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ayat pertama aja itu bisa 3 hari, 4 hari. Saya ngajarin kul, ya kul, bisa dia kul. A'udzu, masuk a'udzu, bisa a'udzu. Coba bang ulang dari pertama, nggak bisa. Kul a'udzu aja nggak bisa. Ya, akhirnya saya ulang lagi, kul, bisa dia. A'udzu, bisa. Saya benerin a'udzunya, kulnya hancur. Seperti itu. Ya. Akhirnya saya kul a'udzu bisa dia, kul a'udzu masuk ke kul a'udzu birabbin nas. Ya, masuk kul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika dia udah mulai susah, ya, susah itu udah lewat kul a'udzu birabbin nas, dia bisa seperti itu. Ketika dia mulai bisa merangkai, ayat berikutnya bisa. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, malikin nas. Nah, tapi saya ulang-ulang seperti itu. Nah, itu yang susahnya, nangisnya. Bagaimana belajarnya, mainnya, seterusnya ya, makannya, tidurnya.
hafalan satu surat waktunya berbeda dengan satu juz. Beda jelas. Satu juz dengan 30 juz, maka semakinlah lama waktunya. Artinya apa? Ketika satu ayat jelas mainnya itu lama. Ya, main satu ayat ya paling 5 menit, 10 menit. 2 tahun kan jangan dipaksain juga belajar. Paling 5 menit. Tapi dulu awalnya ba'da subuh, ba'da maghrib 5 menit, ba'da subuh lanjut. Ba'da maghrib di murojaah. Ba'da maghrib murojaah. Seperti itu terus. Nah, tapi ketika kita ngajar, kita harus ngelihat anak, punya tahapan maksudnya, ngelihat anak. Tadi saya jelasin Anas aja awal ayat pertama nggak bisa. Tapi semakin lama anak itu kan semakin meningkat kemampuannya, semakin cepat, ya semakin cepat. Nah, maka ketika dia semakin cepat, ya waktunya juga semakin lama. Nih anak semakin pinter nih saya lihat nih, ya semakin dia daya tangkapnya semakin kuat. Akhirnya saya tingkatin tahapannya, ya tingkatin tahapannya daripada yang 5 menit, terus antum tambah, sampai akhirnya ketika saya lihat udah tinggal berapa halaman lagi kan tuh, saya lihat sekian ratus halaman. Akhirnya saya ambil kalkulator tuh, kalau si anak nih mampu hafal sekian, akhirnya saya hitung-hitung, saya bagi. Anak ini hafal 5,5 tahun. Iya, 5,5 tahun. Kotornya, kenapa kotor kan dihitung males, nanti ada males juga ya. Males, sakit, libur gitu. Kotornya 6 tahun. Tapi target saya 5,5 tahun. Nah, ketika dia makin lama ya makin banyak hafalannya, otomatis mainnya itu semakin kurang. Itu biasa. Ya, semakin kurang. Dan sampai sekarang akhirnya ketika dia mau 30 juz itu jam 2:30 pagi saya bangunin. Bangun 2:30 pagi, kemudian sholat subuh berhenti, ba'da subuh itu saya lanjut sampai 7:30 pagi. Iya, sampai 7:30 pagi. Iya. Antum jangan lihat, sangar bener nih 2:30 pagi anak dibangunin. Antum jangan lihatnya ke sana. Tadi kita punya tahapan. Kita lihat anak ini kan semakin mampu, semakin kuat duduknya. Ya, semakin biasa. Anak kan kalau udah semakin biasa itu ya dia semakin mampu, kemampuannya semakin naik. Ya, ketika dia belum mampu, ya jangan dipaksain. Ketika dia semakin mampu, semakin lama dia waktunya. Nah, seperti itu. Nah, jam 10 saya berhentiin, 10 atau jam 10:30 saya berhentiin, wajib tidur. Wajib tidur sampai azan duhur. Itu ketika udah 30 juz ya. Ketika udah 30 juz. Ya, ketika bukan 30 juz, ketika masuk 20 juz, 20 ke atas tuh jam 10, 10:30 wajib tidur. Sampai duhur saya bangunin, sholat duhur, lanjut lagi hafalan lagi sampai 1:30 itu saya stop, wajib makan siang, terus sampai jam 2 sampai asar, murojaah lagi. Stop sholat asar, ba'da asar, tambah lagi hafalan, murojaah lagi sampai 4:30 jam 5 sore. Stop, mandi sore, udah dia istirahat, main-main sedikit, mandi, persiapan sholat maghrib. Ba'da isya, ba'da maghrib, kalau saya nggak ada taklim, saya murojaah lagi. Kalau enggak, dia ikut saya taklim. Itu jadwalnya. Ya, kalau metode murojaahnya, saya murojaahnya itu saya urut ya. Misalnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Terus gitu, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus berurut terus. Meskipun kita misalnya lagi ngapal surat Anas misalnya. Kita lagi ngapal surat Anas. Al-Baqarah kita nggak ngulang Anasnya, kita kita nggak ngulang surat Al-Falaqnya misalnya. Tetap dari Al-Baqarah terus dia turun gitu, terus sembari kita yang Anas ini kita putar-putar terus gitu. Misalnya lagi dia ngapal ayat 3. Nah, ayat 1-2-nya ini kita putar, nambah ayat 4 dari 1 2 3 kita putar. Sekaligus yang ini yang lama ini berjalan terus sambil berurut. Fungsinya nanti dia ngapal urutan surat, urutan juz itu dia hafal. Nah, dulu ya ketika dia nambah gini, ba'da 2:30 pagi ya. Ini udah 30 juz ya, ketika 20 juz tuh 2:30 pagi murojaah. Stop jam 4 pagi saya stop. Khusus nambah hafalan baru. Ya, khusus nambah hafalan baru itu jam 4 sampai subuh, azan subuh.
Itu 3/4 halaman tuh terakhir tuh saya lihat. 3/4 halaman itu nggak nyampe setengah jam. Musa tuh nggak nyampe setengah jam. Artinya apa? Ketika dia selesai itu 3/4 halaman, sempat nyetor dulu sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh sempat setoran hafalan yang 3/4 halaman itu disetor dulu. Nah, ketika ba'da subuh tambah lagi hafalan baru. Ya, tambah lagi hafalan baru 3/4 halaman. 3/4 halaman tambah hafalan baru udah disetor, ya. Udah disetor. Nah, murojaah lagi yang tadi kita urut itu, terus murojaah lagi terus stop setengah 8 pagi. Nah, makan tuh sampai jam 8 setengah 9. Nah, lanjut murojaah lagi sampai jam 10 tidur. Nah, ba'da zuhur tambah lagi hafalan baru 3/4 halaman, terus murojaah lagi. Terus murojaah ba'da asar tambah lagi hafalan, murojaah lagi sampai jam setengah 5 atau jam 5 baru saya berhenti. Jadi murojaah itu tiap hari diputer-puter gitu. Ya, diputer-puter surat An-Nas itu berapa kali muter udah. Nah, sekarang terakhir ya, itu seminggu khatam. Seminggu khatam. Bisa. Ya, bisa. Malah saya pernah sempat nyoba, kan maksimal Al-Qur'an itu 3 hari. Ya, maksimal Al-Qur'an 3 hari. Saya mau nyoba sehari 10 juz, udah sakit duluan. Kecapean. Ya, ini yang jarang ya. Bagaimana anak tuh supaya nurut? Ya, pertama antum ya orang tua atau apalagi bapak ya, harus punya sifat lembut, sifat tegas, alias marah, ya, alias marah. Perhatiin ya, antum lembut, tegas, ya, lembut, tegas itu harus ada, ya, harus ada sama diri kita tuh. Jangan kalah, ya, jangan kalah. Itu yang pertama. Jadi ketika maksudnya dia rewel, antum gunain 2 sifat ini. Ya, gunain 2 sifat ini. Semua yang saya dengar, saya ketemu sama orang-orang tua yang anaknya hafiz, ya, anaknya hafiz bahkan belum hafiz dia 17 juz, 20 juz. Saya tanya, "Pak, Bapak gimana ngapal anak Bapak ngajarin anak Bapak di rumah? Apa sampai keras?" Apa jawab bapaknya? "Pak," katanya, "daripada dia digebugin sama malaikat nanti di kuburan, mendingan saya yang gebugin dia sekarang di dunia." Sampai seperti itu. Bahkan saya baca terakhir anak-anaknya hafal Quran. Anak-anak hafal Quran. Emang nggak kecil hafalnya, tapi udah 15 tahun baru hafal. Apa kata anak-anak ini? "Dulu kami mau sarapan, belum bisa sarapan sebelum nambah hafalan baru." Iya. Belum sarapan, ya, nggak boleh sarapan sebelum nambah hafalan baru. Begitu juga makan siangnya. Belum murojaah, ya. Belum murojaah, belum makan siang. Semakin banyak yang disetor, sarapannya makin banyak. Lihatin, kalau kita sekarang kan mengatakan apa? Wah, nih orang tua nih. Tapi lihat hasilnya. Bandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang anaknya dibiarin, atau anak kita dibiarin. Apakah mampu mencetak anak itu hafal Quran? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dengan semuanya serba diturutin, semuanya serba, nggak ada. Yakin aja nggak ada. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin juga cari sebabnya ketika anak itu rewel. Apa dia lagi ngantuk? Bagaimana antum ngajakin anak itu belajar, tapi sebelumnya itu sekaput uncup. Apa sekaput uncup? Bahasa Bangka tuh. Kerjaannya main gitu. Jadi ketika belajar ngantuk jelas, capek badannya. Iya. Antum kondisiin dulu, sebelum dia belajar suruh pulang dulu, suruh istirahat dulu, antum siapin dulu. Iya. Biar dia badannya fresh. Ini mau belajar, anak saya mau kayak Musa katanya. Bagaimana mau kayak Musa? Enggak tidur siang. Iya, dia harus tidur siang, harus istirahat. Ya, supaya dia enggak ngantuk. Ya, supaya dia enggak. Mungkin antum cari sebab-sebabnya itu. Jangan main marah-marah aja. Anak mau dimarahin. Ya, antum lihat sebabnya. Mungkin dia main seharian, dia kurang tidur, kurang ini. Nah, itu yang antum harus kasih jalan keluar ya. Lihat. Ada enggak prasarana yang mendukung ya? Gitu ya, yang pertama ya. Ada. Ya, ada. Itu saya sediain. Ya, saya sediain di rumah itu TV ya. Tapi TV-nya cuma buat yang murotal aja. Murotal
Ya justru yang awalnya kali dia semakin tertarik tuh saya setelin ada kaset DVD, ada anak sama bapaknya di kebun korma lagi baca surat Al-A'la umur 4 tahun. Nah, dia diulang-ulang, seneng tuh musanya, diulang-ulang gitu kan, ada gambarnya, diulang-ulang. Nah itu saya sediain tuh di rumah, ya prasarana seperti itu. Saya sediain buku-buku ya, TV, itu sampai juz 30 saya punya berapa kori ya, anak-anak kecil tuh saya sediain di rumah. Berapa CD itu saya sediain, juz 29 saya sediain juga di rumah. Nah itu yang pertama, yang tegas. Yang kedua yang tegas. Tegas tuh gimana sih? Dipukul enggak? Ya, dipukul enggak? Ya pokoknya yang saya baca ya, yang saya baca, boleh enggak anak dipukul li ta'dib atau ta'diban lahu? Ya, hal yudrobu al-ibn li ta'dibihi. Apakah anak itu boleh dipukul dalam rangka mendidiknya? Ya, dalam rangka mendidiknya. Tapi yang pertama tentunya mukulnya beda-beda ya. Tentunya mukulnya beda-beda. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Pokoknya ada 3 keadaan kata ulama. Ada orang tua yang kerjanya itu lembut terus, enggak pernah dipukul. Ini salah anaknya. Kedua, ada yang kerjanya orang tua itu sistemnya keras terus. Iya, ini juga salah. Yang ketiga yang benar. Lembut berjalan, dipukul juga kadang-kadang. Ya, dipukul juga kadang-kadang. Dipukul boleh, dimarahin boleh. Atau baca sejarah Al-Imam Al-Mujahid ya, ketika belajar kepada gurunya Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Itu kata Imam Mujahid, dulu saya belajar gimana? Itu dirantai. Ya, sampai dirantai kakinya. Ya, sampai dirantai. Kan sampai akhirnya kata Imam Mujahid, sampai Al-Qur'an itu bolak-balik saya udah maparin kepada Ibnu Abbas sampai sekian puluh kali. Dirantai awalnya. Ya, kira-kira apa yang antum tangkap dari dirantai? Berarti Al-Imam Al-Mujahid lari-lari lah ke sana ke sini. Sama kayak anak kita, enggak ada bedanya. Ya, enggak ada bedanya. Itu keadaan Al-Imam Al-Mujahid. Ulama yang pasti, yang kita bukan kita pasti ya, kita yakinin dia itu lebih pintar dari kita. Keadaannya seperti itu. Dirantai sama bapaknya. Ya, dirantai. Ya, kalau itu pertanyaan kedua, dipukul nggak? Dipukul. Ya, dipukul. Antum bisa baca di buku-buku para ulama itu tentang bolehnya. Sampai ada dulu saya baca satu lagi, para ulama dulu ketika nitipin anaknya ke tempat, kalau kita sekarang TPA gitu ya, itu pesan sama gurunya. Apa gurunya dipesenin? Jangan pukul wajah anak saya. Apa yang antum tangkap? Boleh dipukul, tapi jangan wajahnya dipukul. Jangan pukul wajah anak saya. Ya, jangan pukul wajah anak saya. Itu nasihatnya cuma satu itu kepada gurunya. Kepada guru anaknya. Yaitu Allah.